Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Yuk Belajar Sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang soal SBMPTN UTBK Soshum Sejarah. Langsung saja kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Negara-negara di kawasan selatan atau developing memiliki ciri seperti di bawah ini, kecuali A. Memiliki modal yang banyak, B. Sebagai penghasil bahan mentah, C. Sebagai tempat penanaman modal asing, D. Memiliki penduduk yang besar, E. Potensial sebagai pasar industri negara-negara maju. Silakan teman-teman, aku kasih waktu untuk kalian menjawab. Jawabannya adalah A, memiliki modal yang banyak. Kita akan bahas bagaimana ciri-ciri negara bagian selatan atau developing atau negara berkembang. Di antaranya yang pertama adalah negara agraris, 2. Produsen bahan baku, 3. Angka pertumbuhan penduduk tinggi, 4. Penghasilan penduduknya yang rendah diukur dari pendapatan per kapita, 5. Hasil produksi ekonomi yang kecil diukur dari produk domestik bruto, 6. Tingkat pembangunan manusia yang rendah diukur dari Human Development Index, 7. Kesehatan penduduknya yang rendah diukur dari angka harapan hidup yang rendah, 8. Pendidikan penduduknya yang rendah diukur dari tingkat literasi yang masih banyak yang buta huruf. Dan negara selatan atau negara berkembang, pembangunannya masih dibantu oleh pinjaman negara maju atau G7. Nomor 2. Kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dinyatakan dalam A. Monumen Tsunami Aceh, B. Perundingan Perdamaian Helsinki, C. Cessation of Hostilities Agreement, D. Age of Free Choice, E. Deklarasi Balibo. Jawabannya adalah B. Perundingan Perdamaian Helsinki. Apa itu Perundingan Perdamaian Helsinki? Merupakan sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau yang kita kenal dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semua. Kesepakatan Helsinki merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Soal nomor 3. Organisasi yang didirikan oleh negara-negara persemakmuran yang kegiatannya antara lain memberikan bantuan kepada negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara disebut A. ASEAN, B. Marshall Plan, C. Colombo Plan, D. MEE, E. IGGI atau IGI. Silakan dijawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah C. Colombo Plan. Pembahasan Colombo Plan adalah suatu organisasi kerjasama antar negara di bidang pembangunan sosial, ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Organisasi ini beranggotakan 26 negara Asia Pasifik. Colombo Plan didirikan oleh negara-negara persemakmuran untuk membantu negara-negara di Asia Pasifik.
Soal nomor 4. Gagasan terpenting dalam Declaration of Independence adalah A. Pembentukan Senat dan House of Representation. B. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi. C. Pengakuan hak asasi manusia. D. Penentangan terhadap sistem perbudakan. E. Terbentuknya solidaritas nasional di bawah protektor Inggris. Jawabannya adalah C. Pengakuan hak asasi manusia. Pembahasannya, dalam Revolusi Amerika terdapat sebuah deklarasi yang terkenal yang dikeluarkan dalam Kongres Kontinental kedua pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia. Deklarasi ini bernama Declaration of Independence. Declaration of Independence pada intinya menyebutkan bahwa semua manusia tercipta setara dan memiliki hak untuk hidup, hak kebebasan, serta hak untuk memperoleh kebahagiaan. Deklarasi ini yang menjadi dokumen penting dalam sejarah pengakuan hak asasi manusia. Soal nomor 5. Dokumen yang berisi pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi Israel disebut A. Zionism 1897, B. The Passage White Paper 1930, C. White Paper 1939, D. Balfour Declaration 1917, E. Peel Commission 1937. Jawabannya adalah D. Balfour Declaration 1917. Pembahasannya, dokumen yang berisi pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi Israel adalah Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour 1917. Deklarasi ini adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia Pertama yang mengumumkan dukungan untuk pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Palestina pada saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah dengan populasi minoritas Yahudi. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan konflik Palestina. Nomor 6. Alasan Mahatma Gandhi menggunakan cara ahimsa atau tanpa kekerasan dalam memperjuangkan kemerdekaan India dari kolonialisme Inggris adalah A. Mengutamakan humanisme. B. Persenjataan yang dimiliki oleh bangsa India masih kurang. C. Sistem pendidikan yang diajarkan menuntut kesabaran. D. Mengutamakan pendidikan yang berbasis pada orang miskin. E. Mendasarkan pada prinsip berdikari. Jawabannya adalah A. Mengutamakan kemanusiaan. Pembahasannya, alasan Mahatma Gandhi menggunakan ahimsa dalam kemerdekaan India dari Inggris karena ajaran ini menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk menjunjung tinggi semangat tanpa kekerasan dalam setiap tingkah laku kehidupannya. Dalam hal ini, Mahatma Gandhi ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak hanya dapat diraih dengan kekerasan, melainkan dengan berbagai cara tanpa harus melibatkan kekerasan yang akhirnya akan membuat saling serang dan menyakiti. Mahatma Gandhi menganggap apabila kekerasan dibalas dengan kekerasan, hanya akan melahirkan kebencian, sehingga kekerasan harus dilawan berdasarkan kebenaran dan perjuangan perlawanan ini harus berada dalam jalan yang benar
dan bermoral. Soal nomor 7. Nasionalisme di India muncul dengan didahului lahirnya ajaran-ajaran kebangkitan nasional yang dibawa oleh pejuang-pejuang muda antara lain di bawah ini kecuali A. Ramohan Roy, B. Rabindranath Tagore, C. Swami Vivekananda, D. Mahmud Shekhar Pasha, E. Swami Narendranath Dutta. Jawabannya adalah D. Mahmud Shekhar Pasha. Gerakan nasionalisme di India ditunjukkan untuk melawan penjajahan Inggris di India yang berlangsung sejak tahun 1600. Nah, apa saja gerakan nasionalisme di India? Ada All India National Congress, kedua gerakan Brahma Samaj, ketiga gerakan Santiniketan, keempat gerakan The Great Munity. Nomor 8, peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh adanya A. Mencegah datangnya sekutu di Indonesia, B. Larangan untuk melaksanakan proklamasi, C. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi, D. Kalahnya Jepang dalam Perang Pasifik, E. Persamaan keinginan tentang pelaksanaan proklamasi. Jawabannya adalah C. Perbedaan pendapat tentang pelaksanaan proklamasi. Pembahasannya, peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menginginkan bahwa proklamasi didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI. Soal nomor 9. Latar belakang dikeluarkannya Khorughev Act oleh Inggris pada dasarnya berangkat dari peristiwa A. Pembakaran Masjidil Aqsa oleh Israel, B. Munculnya peristiwa Revolusi Prancis, C. Terjadinya peristiwa Tea Boston Party, D. Peristiwa Independence Day di Amerika, E. Berlangsungnya revolusi industri di Inggris. Ya, jawabannya adalah C. Munculnya peristiwa Tea Boston Party. Pembahasannya pada tanggal 16 Desember 1773 di Amerika Serikat terjadi suatu peristiwa yang disebut The Boston Tea Party. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh adanya pajak teh oleh bangsa Inggris yang sangat memberatkan rakyat Amerika. Hal ini kemudian direspon dengan pembuangan 342 peti teh ke laut oleh orang-orang Amerika yang menyamar sebagai suku Mohawk. Akibat dari peristiwa tersebut, Inggris akhirnya menerbitkan Cursive Act atau Intolerable Act. Nah, ini merupakan sebuah undang-undang merujuk pada 4 undang-undang yang berbeda. Di antaranya Undang-Undang Pelabuhan Boston, Undang-Undang Pemerintah Massachusetts, Undang-Undang Administrasi Keadilan, Undang-Undang Seperempat. Nomor 10. Negara-negara yang tergabung dalam Triple Alliance pada saat berlangsungnya Perang Dunia Pertama adalah A. Jerman, Austria, dan Italia. B. Italia, Jepang, Austria. C. Austria, Jerman, Prancis. D. Jerman, Italia, Jepang. E. Prancis, Amerika, Italia. Jawabannya adalah A.
Jerman, Austria, Italia. Pembahasannya, Triple Aliansi merupakan salah satu persekutuan militer yang muncul sesaat sebelum Perang Dunia Pertama. Persekutuan ini terdiri dari 3 negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Italia. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembahasan soal-soal SBMPTN, UTBK, Soshum, Sejarah. Jangan lupa subscribe biar aku semangat membuat video-video selanjutnya. Bye-bye.